Kayaknya kalau dari Madinah tuh nggak cuma sehat, tapi juga bahagia ya, Masya Allah. Bahagia. Di Madinah itu kota kebahagiaan. Yeah. Kebanyakan mahasiswa itu pergi ke Nabawi. Ke Masjid Nabawi. Pergi ke Masjid Nabawi. Yeah. Nah, Masjid Nabawi itu kita istilahkan haram di sana. Haram. Oh, haram. Orang menyebutnya itu haram. Nah, haram. Haram itu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Tapi kita istilahkan ada haram karena kan namanya juga Haramain. Haramain itu Mekah, dua haram, Mekah dan Madinah. Nah, berangkat ke Masjid Nabawi itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi tidak gratis. Tidak sepenuhnya gratis. Semua siswa pengen masuk bus supaya gratis. Jadi kita berlomba sama orang-orang yang badannya lebih gede. Saya pernah sampai disikut sama orang yang lebih gede itu karena saya juga berusaha untuk masuk ke bus kan. Assalamualaikum Akh Fauzal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih loh. Jazakumullah khair udah menyempatkan waktu datang kembali ke pesantren kami, Masya Allah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat semuanya, urusan alhamdulillah dimudahkan semuanya. Jadi kayaknya kalau dari Madinah tuh nggak cuma sehat, tapi juga bahagia ya, Masya Allah. Bahagia. Di Madinah itu kota kebahagiaan. Jadi orang-orang yang datang ke sana bahagia dan orang-orang yang habis dari sana insya Allah juga bahagia. Karena kenapa? Madinah adalah kota Nabi SAW. Siapa yang tidak senang ketika pernah menginjakkan kaki di kota Nabi SAW. Jadi insya Allah alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dalam keadaan sehat dan bahagia. Masya Allah. Jadi Akh Fauzal ini alumni dari pesantren Ar-Rahman Quranic College atau pesantren guru Quran Ar-Rahman yang sekarang sedang melanjutkan studinya S1 Syariah di Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Pertanyaannya adalah apa sih membuat Akh Fauzal ini memilih Universitas Islam Madinah sedangkan banyak kampus-kampus terdekat dari pesantren kita, banyak kampus-kampus di luar sana yang kemudian juga lebih mudah diakses, lebih dekat jaraknya. Lantas apa yang mendorong Akh Fauzal ini kemudian memilih Universitas Islam Madinah? Mungkin saya akan jawab dari awal saya punya niat untuk mendaftar di Madinah. Mungkin saya akan jawab dari situ dulu. Nanti insya Allah nyambung. Awal saya kenapa punya niat untuk sekolah di Madinah, pada pesantren sebelumnya, ketika saya alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan 30 juz, dan akhirnya saya menyetorkan hafalan terakhir saya di mudir pesantren saya dulu. Nah, nasihat pertama beliau sekali duduk ya? Bukan, itu hafalan setoran terakhir lah. Belum 30 juz. Nasihat pertama beliau ketika saya telah menyelesaikan setoran terakhir saya kepada beliau itu, yang beliau nasihatkan adalah kamu harus melanjutkan pendidikan di Madinah. Kamu harus melanjutkan pendidikan di Madinah. Saya heran, kok tiba-tiba ini? Ya waktu itu 4 tahun yang lalu, otak saya masih belum bisa mencerna apa. Tiba-tiba aja spontan dari guru itu. Tiba-tiba aja spontan. Ya sudah, saya yain saja. Walaupun pada saat itu sebenarnya walaupun sudah diamanahkan, tapi belum ada niat sebenarnya, belum muncul. Lama-kelamaan saya mikir, kenapa ini saya disuruh mendaftar di UIM. Jadi ya sudah, sembari mencari jawabannya, sembari saya juga mengusahakan untuk bersekolah di Madinah. Ternyata lama-kelamaan mulailah saya menemukan jawabannya. Nah, jawabannya kenapa saya memilih UIM, Universitas Islam Madinah sebagai universitas yang saya inginkan, dan alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Karena alhamdulillah bahwa siapa sih yang tidak senang? Siapa sih yang tidak senang untuk belajar, menginjakkan kaki di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya memang sangat banyak pesantren yang ada di Indonesia yang dekat, yang bisa saya akses. Itu yang menjadi pertanyaan tuh. Banyak yang bilang, kok ngapain sih jauh-jauh, ada yang deket kok dan sama-sama belajar agama gitu. Cuman spesial dari UIM adalah di kota Madinah. Kampus itu berada di kota Madinah, di mana disitulah beliau dengan para sahabatnya belajar ilmu dari Rasulullah di situ. Ya, kita sebagai pengikut Rasulullah, sebagai pengikut sahabat dan tabi'in, siapa sih yang tidak merasa senang, dan siapa yang tidak merasa
muncul girohnya Ya, untuk ya. bersekolah di UIM. Nah, salah satu alasannya kenapa saya memilih itu ya tadi, karena UIM itu berada di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kota perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggikan agama Islam. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan, selain daripada di kota tersebut sejarah Nabi Muhammad SAW dan juga ada faktor arahan dari guru Ya, antum benar. mengarahkan ke Madinah. melanjutkan studi di Ya. Islam Madinah. Ya. Baik, kalau kita tadi dengar tuh dari keutamaan-keutamaan Universitas Islam Madinah, coba pengen dong dengar gitu, bagaimana sih keseharian di Universitas Islam Madinah ini, UIM Madinah, dengan apa namanya kalau kita bandingkan dengan kampus-kampus lain. Oke. Atau mungkin kami bertanya lebih spesifik lagi, keseharian di kampus itu seperti apa sih dari pagi itu? Oke. Kita kayaknya tidak mulai dari pagi. Oh, bukan dari pagi. Ya, karena Dari kita sebagai thalibul ilm yang memang sebagai thalibul ilm sejati, seyogyanya kita itu memulai hari kita di malam hari. Masya Allah. Oh, berarti nggak cuma sekedar aktivitas ya. Jadi emang cuma betul-betul sekedar. ada Makanya mahasiswa UIM dengan mahasiswa yang lain itu beda sebenarnya. Masya Allah. Beda. Kita memulai hari di malam hari. Itu termasuk agenda dari UIM Madinah tersebut. Kalau agenda dari kampus sebenarnya tidak ada. Tapi ya mungkin karena situasinya, mungkin karena Tapi keadaan. situasi bi'ah atau lingkungan pendidikan yang Ya. ada di sana, yang dimana orang-orangnya memang bangunnya jam segitu untuk ada yang sholat, Pola ada yang- pendidikannya ya Iya, seperti pola itu. pendidikannya seperti itu. Ya, makanya mungkin kita bisa mulai ceritakan dari subuh Subuh saja. Ya. baik, Masya Allah. Ya, subuh sih sebenarnya seperti biasa, sholat subuh dan lain-lain. Habis itu halaqah Quran. Nah, Iya. halaqah Quran ini juga bagi mahasiswa yang mau sebenarnya. Tidak diperintahkan oleh kampus untuk mengikuti halaqah. Jadi Baik. mahasiswa yang mau saja. Iya. Halaqah biasanya sampai jam 7. Jam 7. Ya, dari jam 7 sampai jam 8 itu kita persiapan untuk masuk kelas. Karena masuk kelasnya jam 8. Persiapannya ya seperti biasa, makan, bersih-bersih, mandi dan lain-lain. Baik. Sampai jam 8. Oke. Mahasiswa di sana terbagi menjadi 2 waktu pembelajarannya. Waktu aktifnya di kampus. Ada sobahi, ada masai. Sobah itu apa tuh? Sobahi adalah waktu pagi. Masai. Masai waktu siang. Siang. Oke. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang belajar di waktu pagi dan mahasiswa-mahasiswa yang belajar di waktu siang. Ya. Oke. Kalau saya pribadi, saya sobahi alhamdulillah. Jadi aktivitas saya di kampus, aktivitas wajib di kampus itu mulai dari jam 8. Nah, Ini pembagian Sobah dan Masai kita yang pilih atau dari pihak kampusnya yang menentukan? oke, itu dari pihak kampus. Oh, dari pihak kampus. Nah, jadi kita cuma bisa Mengikuti pasrah aja. Nah, baik. karena kebanyakan mahasiswa sebenarnya pada pengen sobahi. Supaya apa? Supaya pas sorenya bisa ke Masjid Nabawi gitu. Baik, Masya Allah. Oh Oke. iya, karena kalau ambil Masai kayaknya Nah, saya agak susah Ya. untuk ke Nabawinya. Agak susah karena Masai itu selesainya jam 5. Jam 5 sore. Sore ya? Ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut dari jam 8. Jam 8. Jam 8 itu di kampus kita ada 4 hissah dan ada 2 hari yang 5 hissah. Ada 3 5 hari hissah itu 5 pelajaran. 5 pelajaran. 5 jam pelajaran. 5 jam pelajaran. Ya. Ada 3 hari yang 4 hissah. Oke. Jadi ada 3 hari yang kita sampai jam 12 sampai zuhur belajarnya, dan ada 2 hari itu kita nambah sampai jam 1. Nah, itu memang sudah ditetapkan oleh kampus. Kayaknya ke hari Jumat yang sedikit ya? Kalau hari Jumat itu libur. Oh, libur, Di Masya UIM itu Allah. hari Jumat itu libur. Masya Allah. Dan Sabtu. Sabtu ya? Jadi, Cuma Sabtu 2 hari ya? Nah, 2 hari. Ahad sampai Kamis itu waktu aktif pembelajaran. Masuk ahadnya berarti ya? Ahad masuk. Oh, ini yang membedakan Ya, mungkin di membedakan juga, salah umumnya satu kampus-kampus ya. lain. Baik. Karena kenapa diliburkan di hari Jumat untuk karena dia adalah Sayyidul Ayyam ya. Ya. Gitu. Tadi ada 3 hari yang 5 hissah, ada 2 hari yang ada 3 hari yang 4 hissah. Ada 3 hari 4 hissah. Dan ada 2 hari yang 5 hissah. 5 hissah. Hissah itu apa? Jam pelajaran. Jadi beda dengan maddah. Maddah itu apa? Matkul, mata perkuliahan. Namanya, nama Ya, pelajarannya. namanya. Jadi kalau kita itu belajar biasanya yang waktu normal itu yang sampai zuhur kita belajar 2 matkul saja. Jadi 1 matkul untuk 2 hissah. Oh iya.
matkul. Berarti masing-masing matkul ada 2 jam. Iya, luas, masing-masing matkul biasanya ada 2 jam, dikasihnya waktu 2 jam. Nah, kita belajar, habis itu sampai zuhur lah. Sampai zuhur. Sampai zuhur, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, ya biasa, kembali lagi seperti apa? Kayak makan gitu, makan lagi. Kemudian setelah itu ya tidur siang, karena benar-benar di kelas itu kita lelah. Otak itu benar-benar lelah. Karena apa? Kita kan karena kan di kelas itu apa namanya? Pembelajarannya dalam bahasa Arab. Otomatis otak itu harus dipersiapkan lebih untuk memahami pelajaran apa yang ada di kelas. Karena bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia insya Allah kita akan paham. Akan tetapi ini bahasa Arab, di kelas itu bahasa Arab, full bahasa Arab. Namanya juga di Arab kita belajarnya kan. Betul. Ya udah. Berarti otak kita itu memang benar-benar harus fokus, butuh fokus yang lebih ekstra lah gitu dibandingkan pelajaran yang bahasa Indonesia. Maka dari itu ya, kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi, setiap selesai pelajaran itu pasti lelah, otaknya lelah. Ya sudah. Siangnya tidur istirahat. Nanti bangun lagi asar. Masuk asar. Setelah asar, nah kebanyakan mahasiswa itu pergi ke Nabawi. Masjid Nabawi. Pergi ke Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi itu kita istilahkan haram di sana. Haram. Orang menyebutnya itu haram. Nah, haram itu Masjid Nabawi. Kita istilahkan ada haram karena kan namanya juga Haramain. Haramain itu Mekah, 2 haram, Mekah dan Madinah. Bagi yang mau. Nah, berangkat ke Masjid Nabawi itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi tidak gratis. Tidak sepenuhnya gratis. Nah, yang gratis itu apa? Kita berangkat ke Masjid Nabawi pakai bus Jamiah. Pakai bus Jamiah. Nah, bus Jamiah biasanya Jamiah itu kampus ya? Nah, kampus. Jamiah itu kampus ya. Nah, busnya biasanya langsung parkir di samping asrama. Ada salah satu asrama, langsung parkir di situ setelah asar langsung. Udah standby duluan. Udah standby duluan. Berarti kita nggak perlu nyari lagi nih dari bis yang mau. Tidak. Udah disediakan dari pihak kampus. Dan juga mahasiswa memang setelah sholat asar langsung berlarian untuk ngantri. Tapi kalau dilihat juga kayak kalau keseharian ke Masjid Nabawi itu, Masya Allah ya. Salah satu aja beda dengan yang lain, sholat di masjid lain. Kelebihan lebih dari 1000 sholat. Setiap hari itu. Kemudian berangkat ke Masjid Nabawi. Ke Masjid Nabawi. Nah, tadi kan kalau pakai bus itu gratis. Tapi kekurangannya apa? Kita kayak saling berlomba. Saling berlomba. Karena semua mahasiswa pengen mahasiswa pengen, siapa sih yang nggak mau? Nggak mau gratis kan? Oke. Semua mahasiswa pengen masuk bus supaya gratis. Jadi kita berlomba sama orang-orang yang badannya lebih gede. Saya pernah sampai disikut sama orang yang lebih gede itu karena saya juga berusaha untuk masuk ke bus kan. Orang-orang yang lain juga saling berlomba, ya udah saling sikut lah karena awalnya ngantri emang rapih antriannya di depan bus itu. Cuman ketika pintu busnya sudah dibuka, langsung kenapa langsung rusak antriannya. Ya sudah, saya juga waktu itu saya nyoba langsung disikut. Setelah disikut, ya sudah, saya nggak mau lagi naik yang gratisan lagi. Oke. Nah, itu yang gratis. Nah, yang berbayar apa? Kita ada di UIM kan ada beberapa gerbang di UIM. Nah, salah satu gerbang yang paling banyak itu yang sering didatangi mahasiswa itu gerbang keempat. Namanya Bab Kholfi. Bab Kholfi, gerbang di belakang. Gerbangnya kampus. Gerbang belakang kampus. Jadi kemana-mana mahasiswa kalau misalkan keluar lewat situ. Lewat situ. Nah, di sore hari juga sudah banyak sopir angkot yang sudah standby di situ. Sudah standby untuk mengantar mahasiswa ke Masjid Nabawi. Salah satunya saya yang gara-gara tadi mungkin trauma pengalaman kali ya. Pengalaman disikut orang gede kan. Siapa yang trauma? Oke. Yang berbayar itu biayanya sebenarnya murah sebenarnya, 2 real. 2 real itu 1 real Indo, kalau kurs sekarang itu 1 real sama dengan 4.300 rupiah. Ya. Jadi kalau 2 real ya paling 8.000 lah. 8.000-an. Nah, karena dari itu mungkin diantara faktor pengen ke UIN Madinah, juga itu. Ada akses mudah buat ke Masjid Nabawi. Nah, itu tadi itu benar salah satu faktor kenapa saya pengen di UIM, karena ya akses ke Masjid Nabawi lebih mudah. Sangat mudah dan murah dibandingkan kalau misalkan orang Indonesia mau datang ya harus mengeluarkan uang yang banyak ya kan. Oke. Nah, di sana juga ada kita istilahkan angkot ini nakal.
nakol yang kulu, dari kata nakol yang kulu berpindah gitu. Jadi kita istilahkan nakal ini angkot ini nakal gitu. Nakal ya. Nun, ko, lam. Ya, gitu. Jadi nakal ada 2 jenis juga. Oh, ada lagi Ada 2 jenisnya. jenis juga. Ada nakal yang 2 real, ada nakal yang 3 real. Oh, beda harga ya. Beda harga. Kalau nakal yang 2 real biasanya mobil-mobil gede. Mobil-mobil gede kayak apa ya, EPV gitulah. Oh, karena banyak penumpang mungkin Ya, ya. karena banyak penumpang, jadi cuma biayanya cuma Lebih murah. lebih murah. Dan ada juga yang apa namanya, yang 3 real itu biasanya mobil-mobil sedan biasanya, yang cuma bisa mengangkut mahasiswa tiga aja di dalamnya, tambah 1 dengan supir. Jadi mereka sopir-sopir nakal ini ya, kalau yang 3 real ini pas berangkat ke Nabawi cuma dapat 12 real aja, 12 real, oh. karena apa? Bukan 9 real, 9 real. 9 real, ya gitu. Ya. Emang ada apa sih di Masjid Nabawi di sore itu? Kan udah belajar nih tadi di kampus. Nah, ke Masjid Nabawi itu ngapain sore itu di sana, mahasiswa? Ada beberapa orang yang apa, niatnya berbeda-beda ke Nabawi. Nah, ada orang yang memang tok mau datang aja, Mau datang aja. mau bertadarus aja dan lain-lain. Dan ada juga beberapa mahasiswa yang datang karena dia telah memilih satu syekh untuk bertalaki dengan beliau, dengan syekhnya. Oh, berarti luar biasa ya? Iya. Berarti belajar nggak cuma di kampus, bisa juga dengan Iya. mulazamah sama syekh di Mulazamah Masjid dengan Nabawi.